Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmiko, NIM 2005106008 dari kelas Penjas A angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya itu tentang gizi atlet. Jadi makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi. Nah, jadi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Jadi kita tahu bahwa kesehatan sangat penting dalam peningkatan sumber daya atlet. Jadi oleh karena itu pembangunan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat harus selalu ditingkatkan untuk dapat mencapainya. Salah satu cara untuk dapat mempertahankan kesehatan dan meningkatkan ketahanan fisik adalah dengan berolahraga. Nah, olahraga dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, pengetahuan gizi olahraga juga sangat penting bagi masyarakat maupun atlet yang berprestasi. Pada masa pertumbuhan maupun perkembangan, proses kehidupan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah intake zat gizi. Di samping itu, zat gizi ini juga berpengaruh dalam mempertahankan dan memperkuat daya tahan tubuh. Hal tersebut berlaku pula bagi seorang atlet. Meskipun secara khusus kebutuhan jenis dan jumlah zat gizi bagi seorang atlet akan berbeda dengan seseorang yang bukan atlet. Nah, itu tadi untuk pengantar ya. Jadi yang akan dibahas, poin penting yang akan dibahas di makalah ini, pertama itu apa sih pengaruh pola makan dan gizi yang seimbang terhadap penampilan atlet. Jadi apa pengaruhnya gitu, pengaruh dari zat gizi. Misalnya kalau zat gizi yang kita lengkap kan pasti lebih bagus kan, seperti itu. Dan kemudian apa saja unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh seorang atlet itu. Nah, setelah kita nanti menjelaskan dan memahami materi ini, maka pasti kita tuh akan mendapat sebagai bentuk pengetahuan mengenai zat gizi yang diperlukan oleh seorang atlet. Jadi kita bakal tahu ternyata zat gizi ini yang diperlukan oleh atlet itu gitu. Nah, jadi langsung saja kita mulai ke pembahasan intinya. Pembahasan inti yang pertama itu adalah pengaruh pola makan dan gizi pada atlet. Pengetahuan gizi khususnya untuk atlet mempunyai peranan penting dalam pemilihan makanan dan minuman yang tepat. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang peningkatan ketahanan fisik dan diharapkan pada waktunya atlet dapat menunjang prestasinya yang terbaik. Itu menurut Suniar. Nah, jadi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumaudi, menyatakan bahwa semua atlet, yaitu 100% dari 29 orang berstatus gizi normal. Status gizi seseorang berkaitan erat dengan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada masa remaja, kebutuhan tubuh akan zat gizi mencapai tingkat yang maksimum. Kebutuhan zat gizi yang sangat tinggi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tubuh yang cepat. Jika kebutuhan zat gizi tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan tubuh yang akhirnya tubuh tidak akan berkembang dengan sempurna. Nah, itu dari pernyataan itu kita tahu bahwa pengaruh itu dari zat gizi itu sangat besar. Jadi walaupun kita berlatih dengan latihan yang berat atau latihan dengan durasi yang lama, tapi kalau tidak dibantu dengan asupan gizi atau dengan makanan yang baik yang lainnya, tentu hasil yang dicapai itu akan kurang maksimal. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu zat gizi apa sih yang diperlukan oleh otot. Jadi zat gizi yang diperlukan oleh otot itu seperti karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, mineral, air, dan serat. Nah, itu tadi zat-zat gizi yang diperlukan oleh otot. Jadi kita mulai ke karbohidrat. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber tenaga bagi atlet. Zat ini disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot. Otot biasanya dapat menyimpan glikogen selama 60-90 menit untuk olahraga dengan intensitas tinggi. Nah, kemudian karbohidrat ini dicerna dalam tubuh kurang lebih 1-3 jam.
Menurut Sukarman, karbohidrat ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada monosakarida, yaitu gabungan dari glukosa dan fruktosa, kemudian ada disakarida, gabungan dari sukrosa dan maltosa, kemudian ada polisakarida, yaitu gabungan dari tepung dan glikogen. Nah, semua macam karbohidrat sebelum diserap akan dijadikan glukosa. Beberapa banyak karbohidrat yang dimakan tergantung dari beratnya latihan. Apabila asupan karbohidrat kurang akan berdampak pada kelelahan otot, dan ini akan mengganggu performa atlet. Nah, itu sangat mengganggu kalau kalau karbohidrat di tubuh kita itu kurang. Jadi mungkin kita akan merasa bagi otot-otot kita akan merasa kelelahan yang lebih. Nah, jadi untuk contoh makanan tinggi karbohidrat itu seperti ada sereal, roti, pasta, nasi, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, itu untuk contoh makanan yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu ada protein. Nah, protein ini dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel-sel darah merah, pertahanan tubuh terhadap penyakit, enzim, hormon, dan sintesa jaringan-jaringan badan lainnya. Nah, protein ini dicerna menjadi asam-asam amino yang kemudian dibentuk protein tubuh di dalam otot dan jaringan lain. Protein dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi, seperti pada waktu latihan fisik intensif. Jadi sebaiknya kurang lebih 15% dari total kalori yang dikonsumsi berasal dari protein. Begitu pentingnya protein, atlet akan disarankan untuk mengkonsumsi makanan protein berkualitas tinggi seperti pada daging ayam, sapi, ikan, telur, produk susu, kacang, juga biji-bijian. Nah, jadi protein ini dia tuh membantu karbohidrat ya. Jadi kalau karbohidrat kita itu habis, di sini protein yang akan ibaratnya sebagai cadangan yang juga membantu tugas dari karbohidrat. Kemudian selanjutnya itu ada zat gizi lemak. Lemak ini dibutuhkan sebagai sumber energi yang berjangka waktu panjang. Jadi misalnya untuk olahraga maraton, jadi lemak ini juga sangat dibutuhkan ya. Jadi pemilihan makanan berlemak tidak boleh sembarangan. Sebelum dan selama latihan tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Nah, jadi selama latihan tuh atau sebelum tuh jangan terlalu banyak mengkonsumsi lemak ya. Hal ini dikarenakan lemak akan lama dicerna dan memiliki waktu tinggal lama di dalam perut. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya itu ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral memainkan peranan penting juga. Jadi dalam mengatur dan membantu reaksi kimia, zat gizi penghasil energi sebagai koenzim dan kofaktor pada keadaan defisiensi satu atau lebih dapat mengganggu kapasitas latihan. Kebutuhan vitamin, terutama vitamin yang larut seperti vitamin B dan C, meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan energi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa deplesi besi tingkat moderat dihubungkan dengan berkurangnya performance latihan. Tambahan beberapa vitamin dan mineral yang penting diperhatikan dalam kaitannya dengan olahraga seperti vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kalau mineral itu seperti kalsium dan lain-lain. Kemudian untuk terakhir itu air dan serat. Jadi air dalam tubuh merupakan komponen terbesar di mana proporsinya itu mencapai 60-70% berat badan orang dewasa. Luar biasa, dalam tubuh kita memiliki komponen terbesar. Jadi kemudian selama pertandingan yang memerlukan ketahanan seperti maraton atau jalan cepat harus diperhatikan pengisian cadangan zat cair. Keadaan dehidrasi, gangguan keseimbangan air dan elektrolit, serta pengaturan suhu tubuh dapat menimbulkan kelelahan dan membahayakan. Nah, kehilangan air yang melebihi 4-5% dari berat badan dapat mengganggu penampilan atlet. Dehidrasi berat secara potensial dapat menyebabkan temperatur tubuh meningkat dan mengarah ke heat stroke, serta dapat berakibat fatal.
Karena itu, para atlet khususnya yang melakukan kegiatan endurance harus menyadari pentingnya minum cairan selama latihan maupun sesudahnya. Walaupun belum terasa haus, serta makanan penting untuk memelihara fungsi normal dari saluran cerna. Serta makanan yang tinggi bisa didapat dari sayuran, buahan, grain, dan kacang-kacangan. Nah, itu tadi zat-zat gizi yang sangat penting dalam tubuh kita, terutama untuk menopang seorang atlet. Mana ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada kemudian tadi apa ya? Ada air dan serat, kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, itu tadi zat-zat penting, zat-zat gizi yang penting ya. Nah, jadi kesimpulannya, seorang harus memiliki kesiapan fisik yang prima dalam bertanding di lapangan selama 2 kali 45 menit. Nah, ini kalau untuk sepak bola ya. Jadi atlet sebaiknya mengkonsumsi makanan kira-kira 3 sampai 4 jam sebelum bertanding. Tenggang waktu ini tidak boleh sampai menimbulkan penurunan kadar gula darah atau menimbulkan rasa lapar sewaktu pertandingan. Jadi makanan harus lebih banyak mengandung karbohidrat, rendah lemak dan protein, cukup vitamin dan mineral, serta cukup air. Nah, itu tadi kesimpulannya. Jadi selain di kesimpulan ini tadi kan menjelaskan bahwa 3 sampai 4 jam sebelum bertanding. Nah, itu juga dalam waktu sekitar dari 2 sampai 1 jam sebelum bertanding itu kita bisa memakan snack ringan. Kemudian minum cairan yang seperti, dan untuk meminum cairan yang seperti Oralit ini itu biasanya untuk waktu 1 jam kurang 1 jam kurang sebelum bertanding. Nah, itu kita bisa dengan meminum Oralit. Nah, sekian penjelasan materi tentang gizi atlet dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.